Halo teman-teman, halo orang-orang baik. Selamat datang di saluran Kripto Maju. Saya kembali dengan sebuah video. Hari ini kita akan membahas Bitcoin, altcoin, mata uang kripto, dan tinjauan bursa secara umum. Teman-teman, hari ini kita memiliki penutupan mingguan dan penutupan mingguan penting bagi kita. Penutupan mingguan yang kita lakukan minggu ini dapat menentukan pergerakan minggu berikutnya. Oleh karena itu, banyak hal yang akan kita tinjau saat ini akan sangat penting bagi kita. Saya akan membuat video singkat untuk kalian lagi, teman-teman. Saya membuat video ringkasan, tanpa memperpanjang topik dan tanpa terlalu banyak masuk ke berita, saya akan menyampaikan semua informasi yang perlu kalian ketahui secara langsung. Teman-teman, yang pertama adalah penutupan mingguan Bitcoin. Jika penutupan mingguan Bitcoin berada di atas $81.800, ini akan membuka jalan bagi skenario yang sangat positif bagi kita. Karena ada resesi di Amerika, teman-teman. Karena resesi di Amerika, bursa saham Amerika turun. Bursa saham Amerika terus-menerus kehilangan nilai dan indeks dolar juga kehilangan nilai. Teman-teman, sementara banyak bursa dunia kehilangan nilai, jika minggu ini Bitcoin berhasil menutup mingguan di atas level 81.800, ini akan menjadi sinyal yang sangat positif bagi kita. Dan kemungkinan besar minggu depan akan mulai ada pembelian di sisi Bitcoin. Dan hal lain yang perlu kita perhatikan di sini, teman-teman, adalah bahwa selama periode ini, ketika resesi terjadi di Amerika dan ketakutan meningkat sementara bursa saham Amerika jatuh, Ethereum berusaha mempertahankan level $1.800. Jika Ethereum tidak kehilangan level $1.800, ini akan menjadi sinyal yang sangat positif bagi kita. Dan dari sini Ethereum akan naik hingga level $2.000 dalam beberapa hari ke depan. Namun karena hari ini adalah hari Minggu, penutupan mingguan yang akan datang sangat penting. Hari ini, harapan kami adalah penutupan mingguan di atas $1.800 untuk Ethereum dan di atas $81.800 untuk Bitcoin, teman-teman. Ini akan penting bagi kita. Apakah ada skenario yang harus kita takuti? Teman-teman, skenario yang harus kita takuti ada pada dominasi USDT. Seperti yang Anda ketahui, USDT adalah dolar di bursa kita, teman-teman. Dan jika dominasinya meningkat, mata uang kripto biasanya turun. Namun, saya ingin mengatakan bahwa area yang harus kita perhatikan adalah level 6%. Jika tidak naik di atas level 6, ini hanya akan menjadi penurunan jangka pendek saja. Ya, kenaikan USDT berarti penurunan pada kripto. Jadi jika USDT naik, itu berarti mata uang kripto turun. Jika kenaikan USDT ini tidak melewati 6%, teman-teman, maka penurunan pada kripto juga akan sangat jangka pendek. Saya katakan bahwa tidak akan ada pemandangan yang menakutkan bagi kita. Saat ini pemandangannya seperti ini, dan saya juga ingin mengingatkan hal ini. Teman-teman, di pihak Amerika, penurunan suku bunga di sini adalah hal yang positif untuk kripto. Anda ingat, kita telah membicarakan hal ini, dan untuk menurunkan suku bunga di Amerika, inflasi tidak boleh meningkat. Unsur terpenting yang dapat kita sebut sebagai elemen utama yang mempengaruhi inflasi di Amerika adalah harga minyak. Dan harga minyak turun 15% dalam 3 hari terakhir, teman-teman. Jadi ini menunjukkan kita hal ini. Inflasi di Amerika tidak akan meningkat karena harga minyak tidak naik. Ini adalah metrik yang sangat bermanfaat untuk kripto dan aset berisiko secara umum. Saat ini semua metrik kita positif, teman-teman. Hanya mungkin ada penarikan kecil jangka pendek. Saya mengingatkan bahwa kita harus siap untuk ini. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan hal ini. Teman-teman, di sini kami membagikan bonus perdagangan berjangka $20 di bursa MEXC dan bonus perdagangan tanpa komisi yang dapat Anda gunakan seumur hidup. Jadi, jika Anda membuka akun melalui tautan ini dan melakukan verifikasi identitas, Anda akan mendapatkan bonus Anda dan bonus $20 akan ditambahkan ke akun Anda. Selain itu, teman-teman, Anda juga akan mendapatkan hak untuk melakukan perdagangan tanpa komisi di sini. Ada satu bursa yang Anda gunakan. Misalnya, ada bursa yang sangat banyak digunakan di negara Anda, dan komisi dari bursa ini sangat tinggi, teman-teman. Mereka mengambil komisi tinggi dari Anda. Karena itu, Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan dari transaksi yang Anda lakukan. Namun, karena Anda melakukan perdagangan tanpa komisi di bursa seperti MEXC, Anda dapat memperoleh keuntungan besar dari transaksi yang Anda lakukan. Komisi benar-benar diambil dalam jumlah yang sangat tinggi di semua bursa lainnya. Dan di sini orang-orang mengalami kerugian yang sangat besar, teman-teman. Saat ini situasinya begini. Saya tidak akan memperpanjang video, saya akan akhiri. Selain itu, teman-teman, ada banyak orang yang membuka akun tetapi tidak melakukan verifikasi identitas. Dan mereka menulis kepada saya mengapa bonus saya belum datang. Saya ingin menunjukkan kepada Anda. Lihat, di sini misalnya banyak orang telah membuka akun, bukan? Di sini Anda dapat melihat orang-orang yang membuka akun ini. Tidak ada orang membuka akun ini verifikasi identitas. Hanya beberapa orang melakukannya. Dan kepada orang-orang yang melakukan verifikasi identitas, teman-teman, bonus dikirimkan. Layanan tanpa komisi dikirimkan.
Bagi yang tidak melakukan verifikasi identitas, bonus tidak dikirimkan. Seperti yang akan Anda lihat, ada bonus yang dikirimkan sebanyak 223 halaman di sini. Tentu saja, beberapa orang tidak menerima, tetapi bagi yang melakukan verifikasi identitas, bonus ini dikirimkan. Jika Anda ingin memanfaatkan bonus ini, saya ingin mengingatkan kembali. Buka akun Anda melalui tautan yang kami letakkan di deskripsi dan lakukan verifikasi identitas Anda. Itu saja teman-teman, saya akhiri video ini di sini. Jaga diri Anda baik-baik, tetap sehat, tetap ikuti kami teman-teman. Sampai jumpa, selamat tinggal.